Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enigma CPNS, solusi soal-soal CPNS. Pada video kali ini, Enigma CPNS akan membahas mengenai soal SKB CPNS, khususnya di bidang SKB Kesehatan Umum. Soal yang sering keluar di tahun lalu, oleh karena itu tonton terus video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk ke soal yang pertama, jangan lupa untuk terus dukung channel Enigma CPNS dengan cara klik tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Suatu pengamatan dalam bidang kesehatan yang didorong oleh masalah sosiologi mengacu pada sosiologi dalam medis, sosiologi dalam kesehatan, sosiologi mengenai kesehatan, sosiologi mengenai bidang medis. Jawabannya yang C, sosiologi mengenai kesehatan. Jadi sosiologi mengenai kesehatan mengacu pada pengamatan dan analisa dengan cara mengambil jarak dan terutama dimotivasi oleh suatu masalah sosiologi. Adapun sosiologi dalam medis mengacu pada penelitian yang sering melibatkan integrasi konsep, teknik, dan personalia dari berbagai disiplin ilmu. Sosiologi dalam kesehatan mengacu pada penelitian dan pengajaran yang lebih bercirikan keintiman, terapan, dan kebersamaan. Sosiologi mengenai bidang medis mengacu pada kajian tentang faktor-faktor seperti struktur organisasi, hubungan peran, sistem nilai, ritual, dan fungsi bidang medis sebagai suatu sistem perilaku. Baik Phil maupun Sarwono menyatakan bahwa illness merupakan suatu fenomena subjektif karena hal-hal berikut ini, kecuali di antara kelompok yang berbeda, suatu penyakit akan selalu diberi makna yang sama. Setiap individu memiliki perbedaan penafsiran tentang makna suatu penyakit. Setiap penyakit mempunyai makna subjektif berdasarkan pengalaman subjektif pula. Penafsiran tentang makna penyakit dalam satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lainnya. Jawabannya yang A. Di antara kelompok yang berbeda, suatu penyakit akan selalu diberi makna yang sama. Di antara kelompok yang berbeda, dimungkinkan suatu penyakit diberi makna yang berbeda tidak selalu sama, karena setiap kelompok mempunyai pandangan subjektif tentang penyakit tersebut yang tidak sama. Adapun setiap individu memiliki perbedaan penafsiran tentang makna suatu penyakit karena memang dalam pandangan yang subjektif, setiap individu memiliki perbedaan penafsiran tentang makna suatu penyakit. Setiap penyakit mempunyai makna subjektif berdasarkan pengalaman subjektif pula. Karena memang dalam pandangan yang subjektif, setiap penyakit mempunyai makna subjektif berdasarkan pengalaman subjektif pula. Penafsiran tentang makna penyakit dalam satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lainnya. Karena memang dalam pandangan yang subjektif, penafsiran tentang makna penyakit dalam satu masyarakat dapat berbeda dari masyarakat lainnya. Hasil penelitian dari Kos tentang perilaku sakit di suatu komunitas di AS menyatakan bahwa dalam kebudayaan orang Amerika asli, rasa sakit diterima secara tenang dan tabah. Dalam menghadapi penyakit, orang berbahasa Spanyol cenderung menggunakan sistem medis tradisional. Dalam kebudayaan orang Amerika keturunan Yahudi dan Itali, rasa sakit harus dinyatakan secara emosional. Dalam menghadapi simptom tertentu, orang dari kelas atas cenderung lebih menyatakan dirinya sakit daripada orang kelas bawah. Jawabannya yang D. Dalam menghadapi simptom tertentu, orang dari kelas atas cenderung lebih menyatakan dirinya sakit daripada orang kelas bawah. Pernyataan bahwa dalam menghadapi simptom tertentu, orang dari kelas atas cenderung lebih menyatakan dirinya sakit daripada orang kelas bawah dikemukakan oleh Kos. Adapun pernyataan bahwa dalam kebudayaan orang Amerika asli, rasa sakit diterima secara tenang dan tabah dikemukakan oleh Zborowski. Pernyataan bahwa dalam menghadapi penyakit orang berbahasa Spanyol cenderung menggunakan sistem medis tradisional dikemukakan oleh Saunders. Pernyataan bahwa kebudayaan orang Amerika keturunan Yahudi dan Itali
Rasa sakit harus dinyatakan secara emosional, dikemukakan oleh Zborowski. Unsur yang membedakan kelompok para profesi dengan kelompok profesi dokter adalah bahwa petugas kesehatan non-dokter tidak memiliki otoritas, memiliki otonomi profesional, pekerjaannya termasuk profesi, kurang responsif terhadap pasien. Jawaban A, tidak memiliki otoritas karena petugas kesehatan non-dokter tidak memiliki otoritas. Petugas kesehatan non-dokter tidak memiliki otonomi profesional. Petugas kesehatan non-dokter pekerjaannya termasuk dalam okupasi, bukan profesi. Petugas kesehatan non-dokter lebih responsif terhadap pasien. Risiko terinfeksi HIV antara lain dapat melalui hal-hal berikut ini kecuali gaya hidup seks bebas, pemakaian jarum suntik bersama, mencuci tangan bersama penderita HIV, infeksi janin dalam kandungan orang dengan HIV/AIDS. Jawabannya yang C, mencuci tangan bersama penderita HIV/AIDS. Karena mencuci tangan bersama penderita HIV/AIDS tidak terbukti menularkan HIV/AIDS. Adapun jawaban gaya hidup seks bebas memang berdampak pada risiko untuk terinfeksi HIV. Jawaban pemakaian jarum suntik bersama memang berdampak pada risiko untuk terinfeksi HIV. Jawaban infeksi janin dalam kandungan orang dengan HIV, karena infeksi janin dalam kandungan orang dengan HIV memang berdampak pada risiko untuk terinfeksi HIV. Program KIE tentang HIV yang ditujukan pada kelompok ibu-ibu karang taruna organisasi profesi seperti HIPMI merupakan salah satu bentuk program KIE yang dilakukan dengan cara program pendidikan kesehatan di sekolah, intervensi komunitas, program pendidikan di tempat kerja, intervensi kelompok beresiko. Jawabannya intervensi komunitas. Sasaran intervensi komunitas adalah di kalangan kelompok perempuan seperti PKK, kelompok pemuda, organisasi masyarakat seperti HIPMI, warga RW dan RT, dan umat beragama di tempat ibadah. Adapun sasaran program pendidikan kesehatan di sekolah meliputi kalangan siswa SLTP dan SLTA serta mahasiswa. Sasaran program pendidikan di tempat kerja meliputi kalangan pekerja pabrik, pengusaha, guru sekolah, tenaga medis, dan paramedis. Sasaran intervensi kelompok beresiko meliputi kalangan pekerja seks komersial, kaum waria, para pengelola tempat hiburan seks, pengguna nafsa, pelaut, supir truk antar kota, dan narapidana. Program KIE yang dilakukan antara lain pada kelompok PKK, warga RW dan RT, organisasi kemasyarakatan merupakan program dalam bentuk intervensi komunitas, intervensi kelompok risiko tinggi, program pendidikan di tempat kerja, program pendidikan kesehatan di sekolah. Jawabannya A, intervensi komunitas. Intervensi komunitas dilakukan antara lain di kalangan kelompok perempuan seperti PKK, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, warga RW dan RT, dan umat beragama di tempat ibadah. Adapun intervensi kelompok risiko tinggi dilakukan antara lain di kalangan pekerja seks komersial, pengelola tempat hiburan seks, dan pengguna zat adiktif. Program pendidikan di tempat kerja dilakukan antara lain di kalangan pekerja pabrik, pengusaha, guru sekolah, tenaga medis, dan paramedis. Program pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan antara lain di kalangan para murid SLTP, SLTA, dan mahasiswa. Sistem medis alternatif mulai tumbuh dan berkembang dengan alasan sebagai berikut kecuali biaya sistem medis alternatif lebih murah. Sistem medis konvensional biaya lebih murah. Sistem medis konvensional memiliki keterbatasan. Sistem medis alternatif mencakup bidang mental dan pengalaman medis. Jawabannya yang B, sistem medis konvensional biayanya lebih murah.
Sistem medis konvensional biayanya bukannya lebih murah tetapi lebih mahal, sehingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya sistem medis alternatif. Adapun biaya sistem medis alternatif yang lebih murah memang menyebabkan sistem medis alternatif tumbuh dan berkembang. Sistem medis konvensional memang menyebabkan sistem medis alternatif tumbuh dan berkembang. Sistem medis alternatif yang cukup bidang mental dan pengalaman medis memang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya sistem medis alternatif. Berikut ini adalah bentuk proses ekspansi pengaruh profesi medis ke dalam kehidupan manusia, kecuali surat bebas narkoba untuk melamar pekerjaan, surat keterangan sehat untuk masuk sebagai tentara, surat berkelakuan baik dari polisi untuk menjadi PNS, surat tidak buta warna untuk masuk ke fakultas kedokteran. Jawabannya yang C, surat berkelakuan baik dari polisi untuk menjadi PNS. Surat berkelakuan baik dari polisi untuk menjadi PNS bukan merupakan salah satu bentuk ekspansi pengaruh profesi medis ke dalam kehidupan manusia. Adapun surat bebas narkoba untuk melamar pekerjaan merupakan salah satu bentuk ekspansi pengaruh profesi medis ke dalam kehidupan manusia. Surat keterangan sehat untuk masuk sebagai tentara merupakan salah satu bentuk ekspansi pengaruh profesi medis ke dalam kehidupan manusia. Surat tidak buta warna untuk masuk ke fakultas kedokteran merupakan salah satu bentuk ekspansi pengaruh profesi medis ke dalam kehidupan manusia. Adanya tindakan medis yang mengakibatkan dampak berupa penyakit tertentu mengacu pada konsep medikalisasi, hospitalisasi, iatrogenesis budaya, iatrogenesis klinis. Jawabannya D, iatrogenesis klinis. Iatrogenesis klinis mengacu pada penyakit yang timbul sebagai dampak yang tidak diinginkan dari satu kegiatan medis. Menurut Ivan Illich, iatrogenesis mengacu pada penyakit dampak sampingan tidak diinginkan dari pemberian obat, malpraktek, mengacu pada tindakan medis yang mengakibatkan penderitaan. Suatu tindakan medis dapat mengakibatkan akibat sampingan dalam bentuk penyakit tertentu. Adapun medikalisasi mengacu pada proses ekspansi pengaruh profesi medis ke berbagai bidang kehidupan manusia. Hospitalisasi mengacu pada diterimanya seseorang untuk dirawat di rumah sakit. Iatrogenesis budaya mengacu pada pengambil alihan tanggung jawab seseorang atas kehidupan, kesehatan, dan penderitaannya oleh para ahli kesehatan. Ilmu sosiologi melihat bidang medis sebagai suatu pranata yang di dalamnya berisi aturan-aturan yang harus dijunjung tinggi di bidang medis seperti yang tercantum dalam Sumpah Dokter. Menurut Strauss, hal tersebut merupakan pokok kajian sosiologi medis dalam hal ritual, fungsi, sistem nilai, struktur organisasi. Jawabannya C, sistem nilai. Pokok kajian sosiologi medis tentang sistem nilai terkait dengan adanya aturan-aturan yang harus dijunjung tinggi di bidang medis. Adapun pokok kajian sosiologi medis tentang ritual terkait dengan adanya berbagai prosedur yang harus dilakukan dalam sistem perilaku di bidang medis. Pokok kajian sosiologi medis tentang fungsi terkait dengan peran berbagai kegiatan dalam menunjang keberadaan dan kesinambungan kesehatan individu dan masyarakat. Pokok kajian sosiologi medis tentang struktur organisasi terkait dengan berbagai sistem perilaku di bidang medis yang mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda. Dalam tipologi sehat yang dibuat oleh Wolinski yang disebut hipokondrik adalah orang yang sakit secara medis, sosial, dan psikologis. Orang yang secara medis dan sosial sehat tetapi menganggap dirinya sakit. Orang yang secara medis sehat tetapi secara sosial dan psikologis dianggap sakit. Orang yang secara medis dan sosial sakit tetapi secara psikologis merasa sehat.
Jawabannya yang C, orang yang secara medis sehat tetapi secara sosial dan psikologis dianggap sakit. Orang yang secara medis sehat tetapi secara sosial dan psikologis dianggap sakit disebut hipokondrik. Adapun orang yang sakit secara medis, sosial, dan psikologis disebut sakit serius. Orang yang secara medis dan sosial sehat tetapi menganggap dirinya sakit disebut pesimistis. Orang yang secara medis dan sosial sakit tetapi secara psikologis merasa sehat disebut optimistis. Penetapan prioritas masalah kesehatan dengan menggunakan indikator prevalence artinya berat tingginya masalah kesehatan yang dihadapi serta seberapa jauh akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Jumlah suatu masyarakat yang terkena masalah semakin besar maka semakin harus diprioritaskan. Jumlah kenaikan angka penyakit dalam periode waktu tertentu, besarnya keprihatinan masyarakat terhadap suatu masalah kesehatan. Jawabannya, jumlah suatu masyarakat yang terkena masalah semakin besar maka semakin harus diprioritaskan. Manfaat rekam medis salah satunya adalah education value. Artinya, rekam medis dapat dijadikan dasar untuk perincian biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien. Rekam medis merupakan rekaman data administrasi dan pendidikan pasien dalam pelayanan kesehatan. Rekam medis dapat dijadikan bahan pengajaran dan pendidikan mahasiswa kedokteran, keperawatan, serta tenaga kesehatan lainnya. Rekam medis dapat dijadikan bahan penelitian dalam lapangan kedokteran, keperawatan, dan kesehatan. Jawabannya yang C. Rekam medis dapat dijadikan bahan pengajaran dan pendidikan mahasiswa kedokteran, keperawatan, serta tenaga kesehatan lainnya. Tahap 3 pada tahapan penimbangan balita adalah memasak kotak timbangan, menggantungkan dacin, meletakkan bandul geser pada angka 0, menyimbangkan dacin. Jawabannya yang C, meletakkan bandul geser pada angka 0. Tahap 3 pada penimbangan balita adalah meletakkan bandul geser pada angka 0 sebelum dacin digunakan, batang dacin dikaitkan pada tali pengaman. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti ujian SKB nanti. Dan nanti bersambung ke bagian kedua ya. Tips dari Enigma CPNS, jangan lengah, teruslah belajar karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi kita harus terus belajar untuk penguasaan materi yang begitu banyak ya. Jadi jangan pernah lengah karena pesaing Anda juga terus belajar. Jadi posisi kita memang diperebutkan oleh banyak pesaing. Teruslah berdoa karena pesaing Anda juga terus berdoa. Jadi dalam tiap kesempatan setelah ibadah kita harus menyempatkan diri untuk terus berdoa kepada Allah ya, agar doa kita semakin terbuka lebar untuk terkabul, karena orang yang sering mengetuk pintu kesempatannya semakin besar untuk terbukanya pintu tersebut. Tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Tingkatkan ibadah di sini misalnya yang biasanya sholat bolong-bolong ditingkatkan menjadi tidak bolong-bolong, yang biasanya sholat wajib saja ditingkatkan, tambah sholat duha, ditambah sholat tahajud, dan ditambah amalan-amalan sunnah lain. Kemudian jauhi maksiat, maksiat mata, maksiat lidah, maksiat pendengaran, maksiat perbuatan, dan lain-lain. Karena doa yang diterima Allah adalah doa orang yang paling sedikit dosanya. Semoga sukses dan jadi PNS. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video